selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Sebelum saya menyampaikan khotbah singkat saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irentana dengan NPM 33240061, program studi pendidikan biologi semester 1. Tema khotbah yang saya pilih yaitu merancang masa depan berdasarkan rencana Allah. Baik, ayat Alkitab yang mendukung pada tema yang saya pilih terambil dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Berbunyi demikian, karena aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana-rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberi kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Sebagai umat Tuhan, kita seringkali merencanakan masa depan kita sendiri, entah itu dalam hal karier, keluarga, atau impian pribadi. Namun penting diingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita, dan dalam khotbah ini juga kita akan melihat bagaimana kita bisa merancang masa depan kita dengan berlandaskan pada rencana Allah yang sudah Dia tetapkan untuk kita. Baik, yang pertama itu mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Dia tidak tahu masa depan kita, dan rencananya adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kecelakaan. Yang kedua itu menyelaraskan rencana kita dengan rencana Allah. Kita diajarkan untuk merencanakan hidup kita, tetapi kita harus melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Agar masa depan kita sesuai dengan kehendaknya, kita perlu mencari bimbingan melalui doa, membaca firman, dan hikmah dari orang-orang percaya. Yang ketiga itu menghadapi ketidakpastian dengan iman. Kita merencanakan masa depan kita seringkali dihadapkan pada ketidakpastian. Namun kita bisa menghadapi hal ini dengan iman, percaya bahwa rencana Allah lebih besar dari rencana dan lebih baik dari rencana kita sendiri. Matius 6 ayat 34 mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang hari esok, karena setiap hari sudah ada kesusahannya sendiri, dan Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan. Yang keempat itu berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Setelah kita merencanakan masa depan kita dengan iman dan harapan dalam Tuhan, langkah terakhir adalah menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal, baik melalui doa maupun permohonan dengan ucapan syukur, kita menyerahkan segala hal kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kedamaian yang melampaui segala hal. Merancang masa depan adalah bagian dari hidup kita, namun penting untuk selalu ingat bahwa rencana Allah adalah yang terbaik. Dengan berdoa, mendengarkan suara Tuhan, dan mengikuti perlakuannya, pertunjukannya kita dapat merancang masa depan yang tidak hanya memuaskan keinginan kita, tetapi juga sesuai dengan tujuannya yang lebih besar. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, dan percayalah bahwa Dia akan membimbing kita menuju masa depan yang penuh harapan. Kesimpulan yang saya ambil pada khotbah tersebut yaitu kita mempercayakan hidup kita kepadanya, berusaha sesuai dengan kehendaknya, dan bersabar dalam menunggu waktunya. Dengan demikian, kita akan mengalami damai sejahtera dan keberhasilan yang sesuai dengan merancangnya yang sempurna. Pesan dari saya itu, percayalah masa depanmu dengan usaha dan doa
serahkanlah hasilnya kepada Allah karena rencananya terbaik, lebih baik daripada yang kita inginkan. Sekian buku singkat dari saya.